Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba belajar dan melanjutkan lagi untuk praktikum kita. Jadi, hari ini kita masuk ke pertemuan 12. Untuk pembahasan kali ini tentang gimana caranya membangun RESTful API menggunakan framework Express. Kalau sebelum UTS kan kita udah belajar tentang gimana caranya membangun RESTful API menggunakan Laravel. Nah, sekarang kita coba belajar menggunakan Express gitu, biar teman-teman punya dua skill yang berbeda dan nanti teman-teman punya dua sudut pandang yang berbeda. Jadi teman-teman bisa tahu nih enaknya di mana, kemudian lebih simpel mana gitu kan. Jadi nanti teman-teman punya perbandingan dan teman-teman bisa gunakan skill itu nanti untuk mungkin untuk berkontribusi di luar sana nanti. Nah, untuk yang pertama, silakan teman-teman buka dulu project sebelumnya, yaitu pertemuan 11, karena kita akan melanjutkan project yang sebelumnya, kayak gitu. Jadi nggak usah dibuat project baru. Jadi yang pertemuan 11 silakan dibuka. Nah, untuk pertemuan 11 kemarin, kita baru mengelola data array ya. Jadi, kalau kita review sedikit, kita udah buat servernya, kemudian kita buat routingnya yang modular sama controller. Kemudian untuk tugasnya kan kemarin kita kelola data array ya, jadi kita manipulasi data array gitu. Nah, untuk hari ini kita coba kelola datanya dari database. Nah, untuk sekarang kita coba lihat dulu bagaimana desain ataupun struktur dari endpoint kita. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Mungkin ini agak sedikit banyak ya, karena kita harus setup dari awal. Ini yang pertama, misalkan actionnya itu mendapatkan semua resource. Untuk HTTP verbs-nya itu get ya. Kemudian untuk endpoint-nya itu nanti /student. Kemudian di controller-nya nama metodenya index. Nah, kemudian di modelnya itu nama metodenya all, karena model ini. Jadi di Express itu kita harus buat sendiri nanti controller dan model. Dan di Express itu secara default nggak ada Eloquent ya. Jadi kita harus buat sendiri nanti metodenya dan melakukan query ke database kayak gitu. Nah, ini untuk add resource, update, sampai get one resource juga sama. Nanti kita coba tambahin satu-satu. Nah, sekarang kita coba buat RESTful API di Express. Tapi sebelum itu, kita kan perlu terhubung dulu nih ke database kan, kayak gitu. Nah, coba sekarang kita lihat. Jadi di Express itu, dia secara default nggak punya driver MySQL. Karena dia nggak punya driver MySQL, otomatis dia itu nggak bisa terhubung ke MySQL kayak gitu. Nah, drivernya ini bisa didapatin di mana? Gampang, kita tinggal install aja paket MySQL-nya kayak gitu. Jadi, teman-teman bayangin ada dua aplikasi. Ada Express, ada MySQL. Nah, kedua aplikasi ini kan nggak bisa terhubung nih. Nah, untuk menghubungkannya itu menggunakan driver kayak gitu. Mirip kayak yang di Windows. Misalkan nih teman-teman punya Windows gitu kan. Kemudian ada speaker gitu kan. Nah, speaker teman-teman ini belum bisa nyala. Nah, gimana cara menghubungkannya Windows dengan si perangkat hardware-nya gitu kan, ataupun perangkat lunak si audionya. Nah, itu kan butuh driver kan. Nah, ini sama juga. Nah, sekarang kita coba install driver ataupun paket MySQL-nya. Jadi driver ini kita dapatin dari paket MySQL ya. Jadi npm install MySQL. Simple. Cara installnya cukup kayak gini aja. Nah, setelah itu coba teman-teman pastiin di packet.json ini nanti akan ditambahkan paket MySQL gitu. Ini versinya, versi 2. Ini Express. Sebelumnya kan kita install Express kan. Nah, selanjutnya kita kan udah install nih drivernya, bukan MySQL-nya ya. Kalau MySQL-nya kita pakai LAMP nanti, pakai MySQL yang SAM. Nah, tadi kan kita udah install drivernya. Nah, selanjutnya kita perlu menghubungkan nih yang driver tadi biar si Express dan MySQL-nya itu bisa terhubung. Nah, oleh karena itu kita perlu config nih. Perlu kita buat konfigurasi database agar Express dan MySQL itu bisa terhubung. Kayak gitu.
Nah, kita perlu melakukan konfigurasi database ya. Jadi, untuk ketentuannya, semua hal yang berkaitan dengan konfigurasi itu disimpan di folder config. Nah, konfigurasi database itu disimpan di config/database.js. Nah, kenapa kayak gini? Jadi, kalau teman-teman lihat di folder backend programming yang di Laravel ya, nah, di sini di dalam folder REST API ini ada folder namanya itu config. Nah, folder config ini menyimpan segala hal konfigurasi dari aplikasi, termasuk database. Nah, kita coba nerapin struktur ini yang mirip kayak Laravel gitu. Biar kita punya struktur kita sendiri kayak gitu, tapi strukturnya kita buat dari awal. Nah, selanjutnya kita coba buat dulu nih. Pertama kita buat folder namanya config. Kemudian karena kita mau membuat konfigurasi database, otomatis kita buat namanya database.js kayak gitu. Nah, untuk sekarang kita cukup buat ini aja, database.js. Kalau kita lihat di sini, nah di sini ada kan, ini konfigurasi database, ini konfigurasi cache ataupun caching, ini autentikasi, ada banyak nih, ada sanctum juga. Nah, untuk sekarang kita buat yang database dulu. Nah, selanjutnya gimana cara buat konfigurasi ke database kayak gitu. Nah, ini kalau kita balik di sini sebenarnya aku udah kasih referensi. Teman-teman bisa cek di sini ya. Jadi usahakan teman-teman selalu buka dokumentasi kayak gitu, baca dokumentasi karena semuanya itu ada di dokumentasi gitu. Nah, di sini di introduction. Nah, ini cara buat koneksinya. Nah, coba aku jelasin. Jadi gimana cara buat koneksi? Gampang. Import MySQL-nya, kemudian buat koneksi pakai method create connection, kemudian kita connect. Udah gampang kan? Cuma 3 langkah aja. Nah, sekarang kita import dulu nih. Import MySQL-nya. Require, kemudian nama paketnya, kemudian hasilnya kita simpan ke MySQL kayak gini. Nah, ini kita kasih komen. Nah, selanjutnya ngapain? Buat koneksi. Gimana cara buat koneksi? Gampang, MySQL.create connection. Nah, dia menerima parameter objek, di mana nilai-nilai yang dia terima adalah host, ataupun alamat database-nya. Karena kita di localhost, berarti kasih nilai localhost. Kemudian dia menerima username. Nah, username MySQL kita apa? Karena kita pakai SAM, itu defaultnya root. Kemudian password. Nah, passwordnya ini kalau SAM itu dia kosong ya. Nah, kemudian nama database-nya. Jadi database .2. Nah, di sini kita pakai database yang udah pernah kita buat. Coba kita nyalain dulu SAM-nya. Nah, silakan kita pakai database Laravel kemarin ya, yang REST API. Jadi biar kita nggak perlu setup dari awal lagi gitu. Nah, di sini aku nama databasenya Laravel_REST API. Jadi Laravel_REST API. Udah gampang kan? Coba aku cek dulu. Ada rekamannya. Aku takut nanti nggak terekam gitu. Padahal udah aku record 1 jam tapi nggak kerekam. Udah 2 kali gitu. Nah, selanjutnya tinggal konekin aja. Gampang, MySQL.connect. Nah, kayak gini. Bukan. Nah, ini kan kita buat koneksi. Nah, nanti hasil koneksinya kita simpan ke variabel namanya db gitu. Ataupun connection. Kalau kita lihat di dokumentasinya, itu nanti hasil koneksinya disimpan ke variabel ini. Ini dia masih pakai var ya. Nah, sekarang tinggal konekin aja db.connect. Udah gampang kan? Kayak gitu. Nah, di dalam connect ini
sebenarnya dia bisa menerima parameter ataupun callback gitu, gunanya untuk ngecek error. Jadi function, nah dia menerima error gitu kan. Nah ini kita cek, jika ada error, nah ini kita console titik log aja, koneksi error gini. Nah, ini bisa pakai yang template literal ya, backtick. Terus kita lakukan yang namanya interpolasi. Nah, dengan cara memasukkan komen ini $, kemudian kurung kerawal, baru kita panggil parameternya ataupun variabelnya er. Nah, setelah itu kita return aja, kita return kosong biar aplikasinya berhenti. Nah, kalau tidak, kita console titik log koneksi berhasil gitu. Terus kita return. Nah, udah save gitu. Nah, sekarang kita coba tes ya. Jadi kita jalanin dulu yang database. Nanti kita jalanin yang app ya. Jadi jalaninnya node mon, kemudian masuk ke folder config, kemudian database, enter. Nah, koneksi berhasil kan. Kalau misalkan aku ganti nih, username-nya salah, save. Nah, muncul nanti akses denied gitu, akses terlarang, atau nama database-nya salah. Nah, error, db error gitu, database-nya error, nama database-nya error gitu. Nah, sekarang udah berhasil kan. Nah, ini gunanya yang callback di connect ya. Nah, selanjutnya karena nanti kita perlu query ke database untuk ambil data. Nah, kita bisa melakukan query dari hasil koneksi ini tadi, yang db ini. Nah, gimana ini kalau kita ekspor aja biar kita bisa pakai nanti. Jadi, tahu kan perintah ekspor modul titik export sama dengan db save. Oke, sekarang kita close ini. Karena kita nggak jalanin ini, tapi yang kita jalanin app nanti. Oke, jadi ini untuk buat koneksi ya, gampang. Nanti kalau lupa tinggal cek aja dokumentasinya gitu. Cuma di sini dia nggak dikasih komentar, tapi di sini ada penjelasannya. Ini cara buat koneksi. Sini ada optionnya juga gitu kan, ada host portnya, kita bisa definisikan nanti portnya berapa gitu. Nah, selanjutnya aku coba bahas paket yang penting, namanya itu .env. Jadi apa sih paket .env ini? Jadi sebelum bahas itu aku pengen jelasin dikit tentang file.env ya. Mungkin teman-teman udah familiar nih, di Laravel kan ada tuh file.env kan. Nah, jadi file.env ini untuk menyimpan berbagai konfigurasi. Jadi termasuk konfigurasi database. Jadi nanti konfigurasi database kita yang ini, nah yang nama-nama ini, localhost, root gitu kan, terus password sama database-nya, itu kita simpan di dalam file.env. Kenapa kita perlu simpan di file.env? Karena itu kan data sensitif, jadi nggak mungkin kita upload ke GitHub kayak gitu. Jadi kalau nanti di-upload ke GitHub, orang lain bisa akses kayak gitu. Bayangin nanti orang akses database kita gitu kan, alamat database-nya. Ini mungkin di localhost, gimana kalau di internet gitu, misalkan alamatnya gini gitu kan. Nah, ini nanti orang bisa akses, jadi bahaya gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu simpan file di file.env. Nah, untuk menggunakan file.env ini kita perlu paket namanya .env gitu, biar kita bisa menggunakan konfigurasi dari file.env. Nah, sekarang kita tinggal install aja nih paketnya, gampang. Kayak install MySQL juga, npm i.env. Nah, ini kalau kita cek harusnya nambah di sini .env. Gampang kan? Kayak gitu. Jadi udah ada 3 paket yang kita gunakan. Jadi sering bertambah berjalannya waktu, paket-paket ini akan terus kita tambahin gitu satu persatu biar teman-teman tahu tujuannya apa. Nah, selanjutnya ini yang untuk file.env ya. Jadi seluruh konfigurasi yang sifatnya itu sensitif termasuk database itu kita simpan di file.env, dan file ini nanti nggak kita upload ke GitHub kayak gitu kan. Caranya gimana? Tinggal kita tambahin aja di sini titik git ignore.
kita tulis namanya .env. Jadi dia otomatis nggak diupload ke GitHub. Nah, ini merupakan cara yang sering kita gunakan ya kalau kita nanti kerja bareng sama tim ataupun di industri gitu. Nah, untuk ketentuannya kita buat file .env di root project gitu. Jadi di sini klik di sini terus .env save. Enter, sorry. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini kan ada yang namanya .env example kan. Nah, ini yang contohnya gitu. Jadi nanti orang pakai yang example ini gitu. Tapi yang .env asli itu nggak diupload karena kan berbahaya gitu. Ada konfigurasi yang sifatnya sensitif. Jadi orang nanti pakai yang hasil example ini ataupun yang contoh ini. Kemudian di copy, dijadiin namanya .env gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, konfigurasi yang ini tadi kayak nama hostnya, nama username-nya itu kita pindahin ke sini. Kita bisa nulis gini sebenarnya, host sama dengan localhost. Tapi di env itu ada convention ataupun penamaan. Jadi misalkan nih, ini kan konfigurasi database. Nah, itu berarti tambahin prefix db, kemudian underscore. Nah, baru namanya misalkan host, baru nilainya localhost. Kemudian kalau username berarti db underscore user. Root kayak gini. Nah, ini nggak perlu kutip dua ya, karena ini kan bukan JavaScript. Jadi tulis kayak tulisan teks biasa gitu. Kemudian password kita kosongin sama database-nya sama dengan laravel underscore REST API kayak gini. Nah, setelah itu teman-teman bisa tambahin komentar ya. Jadi konfigurasi database. Ini kalau kita lihat di GitHub ini kurang lebih sama nih kalau kita lihat ya. Nah, DB ini berarti itu konfigurasi database. Kalau app ini konfigurasi aplikasi. Nah, kemudian di sini ada, nah ini ada Redis. Oh, ini berarti konfigurasi Redis gitu. Jadi kalau kita tulis hostnya aja itu nanti bentrok gitu kan. Jadi kita tambahin prefix di awalnya. Oh, ini konfigurasi Redis ataupun cache. Ini konfigurasi database. Jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang kan udah kita buat. Nah, gimana cara pakainya gitu. Jadi kan ini kita simpan di file .env. Kemudian gimana cara gunainnya di sini? Gampang. Tinggal kita impor yang .env tadi. Require .env. Nah, hasilnya kita simpan ke variabel namanya .env. Nah, setelah itu kita jalanin konfigurasinya. .env.config kayak gini. Udah selesai. Ini maksudnya apa? Ini untuk menjalankan konfigurasi file .env ya, biar bisa diakses gitu. Atau kita bisa nulis lebih singkat gini. Ini kita nggak perlu simpan ke variabel. Ini kita hapus. Karena kita cuma pakai sekali. Nah, jadi lebih singkat kan. .env. Jadi diakses objek paketnya, kemudian diakses metodenya kayak gitu. Nah, sekarang udah kita impor. Gimana cara pakai nilai ini di sini? Gampang. Jadi kita tulis proses, kemudian .env. Ini maksudnya apa? Jadi semua konfigurasi env ini akan disimpan ke objek proses. Kemudian karena ini konfigurasi env itu disimpan di objek .env gitu. Nah, setelah itu kita akses saja nih nama env-nya ataupun nama konfigurasinya, misalkan db_host kayak gini. Udah selesai. Nanti tinggal kita copy. Nah, sekarang otomatis nilainya diambil dari sini gitu. Ini kalau kita jalanin lagi yang database ya, yang config database. Nah, udah berhasil. Ini kalau kita ubah ya ruta gitu kan. Kemudian di sini kita klik terus kita save. Nah, error nih. Nanti kita balikin lagi. Terus kita save yang di sini yang database. Nah, sekarang udah berhasil kan. Nah, ini cara yang kita gunakan ketika kita kerja bareng tim ya. Jadi teman-teman nggak simpan konfigurasinya di sini. Nah, termasuk nanti konfigurasi aplikasi. Misalkan app
underscore port gini, sama dengan 3000. Jadi port yang tadi, yang ini, nah ini teman-teman bisa pakai di sini nanti. Nah, kayak gitu, gampang kan? Nah, sekarang kita coba lanjut. Nah, ini aku juga udah tambahin snippetnya ya, sama komentarnya. Ini kalau teman-teman mau, ini kan panjang nih, harus kita tulis satu persatu. Proses titik env, proses titik env. Nah, ini kita bisa destructing ataupun kita extract. Ini kan objek nih env. Dalamnya ada properti ini kan. Nah, teman-teman bisa pakai destructing ini biar lebih singkat, db host, db username gitu. Nah, jadi sekarang teman-teman udah bisa nih melakukan ataupun membuat koneksi di Express gitu. Sekarang teman-teman udah tahu kan caranya dan perbedaan menggunakan Laravel. Kalau di Laravel kan kita cukup konfigurasi aja di env-nya, nanti konfigurasi database-nya udah otomatis disediakan sama Laravel. Sedangkan kalau di Express kita harus buat sendiri, manual kayak gitu. Jadi semuanya itu diberi kebebasan ke developer. Jadi itu mungkin salah satu kelebihan dari Express ya. Jadi kita bisa konfigurasi sendiri kayak gitu. Ya walaupun dibilang sulit ya pasti sulit gitu. Tapi ini bagus untuk meningkatkan kemampuan skill coding kita. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke pembuatan RESTful API. Yang bagian pertama, mendapatkan semua resource. Jadi untuk desain endpoint-nya, untuk yang dapatin semua resource, itu nanti HTTP verb-nya itu get, endpoint-nya student, controller, nama metodenya index, kemudian model, nama metodenya all. Jadi kita samain kayak di Laravel ya. Tapi ini kita buat sendiri nanti. Nah, sekarang kita cek. Kalau kemarin kan kita udah buat nih, get, kemudian students, kemudian controllernya, terus kita akses metode index. Nah, ini kan kita udah buat kemarin. Cuman kemarin masih akses data dari array gitu. Nah, sekarang kita akses data dari database. Ini aku tutup dulu. Nah, sekarang kita coba buat modelnya. Jadi di Express itu dia nggak menyertakan ataupun nggak menyediakan folder model kayak di Laravel gitu. Tapi kita bisa terapin konsep model itu di Express gitu. Jadi konsep MVC ini bisa kita terapin gitu. Jadi pokoknya teman-teman bisa nerapin arsitektur ataupun pola apapun di Express gitu. Nah, tapi kan kemarin kita belajar Laravel kan. Nah, kita coba adopsi itu pattern MVC itu di Express biar kemampuan teman-teman berkembang. Nah, jadi model itu untuk apa? Model itu untuk nyimpan logika ataupun logik yang berkaitan dengan database ataupun query kayak select bintang gitu kan. Nah, itu disimpan di model nanti. Nah, untuk ketentuannya, jadi semua model disimpan di folder models. Nah, biar kita samain kayak Laravel. Kemudian model student itu nanti kita simpan di file namanya student.js, atau teman-teman kasih nama student model kayak di CI itu juga bisa. Nah, sekarang kita buat dulu nih modelnya. Nah, ini semakin berkembang nih aplikasi kita nanti. Terus kita buat nama modelnya student.js. Nah, selanjutnya kita akan buat model itu sama kayak controller, pakai konsep OOP ataupun class. Jadi kalau kita lihat nanti di Laravel dia juga pakai class kan, ataupun OOP. Jadi class student. Nah, setelah itu kita coba buat metode namanya all ya. Kayak gini. Atau kita kosongin dulu aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu jangan lupa. Nah, di sini kan di model ini kita butuh query kan. Jadi kita butuh melakukan query ke database. Nah, tadi kan kita udah buat nih database-nya, konfigurasi. Nah, kita pakai yang database ini, yang DB ini untuk melakukan konfigurasi, untuk melakukan query ke database. Otomatis kita import dulu database-nya. Nah, sekarang lihat, ini kan kita di dalam folder model, berarti keluar dulu biar bisa masuk ke config. Jadi titik-titik slash untuk keluar, kemudian ke config slash database. Hasilnya kita simpan ke DB.
Nah, setelah itu model ini pasti dipakai di controller kan, di sini kan. Nanti kan dipanggil nih modelnya di sini kayak all gitu kan. Nah, otomatis kita ekspor modul titik ekspor sama dengan student kayak gini. Nah, save. Nah, ini kita udah berhasil buat modelnya. Nah, selanjutnya kita coba buat metode namanya all untuk mengakses ataupun mengambil data dari database. Nah, tapi metode all ini itu kita buat statik ya. Nah, apa maksud statik di sini? Nah, ini aku bahas sedikit tentang OOP ya. Jadi, pembahasan OOP ini sebenarnya itu di JavaScript, bukan di Node.js ataupun Express. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di sini kita nggak buat objek? Kalau di sini kan buat objek, kan baru kita ekspor. Kenapa yang di sini kita nggak buat objek? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa di sini kita pakai kelas statik? Kenapa nggak pakai kelas biasa kayak index ini? Jadi gini, di dalam konsep OOP, ini aku udah kasih jawaban ya. Metode itu melekat pada objek. Jadi untuk akses indeks ini kan harus buat objek kan, new student. Nah, kalau metode statik ini itu dia nggak melekat pada objek, tapi melekat pada kelas. Jadi nanti cara panggilnya kelas titik all gini. Sama kayak di Laravel, student titik 2 all. Nah, itu metode statik namanya. Jadi nggak perlu dibuat objek. Jadi metode statik ini digunakan kapan sih digunakan? Jadi kalau objek metode ini itu digunakan ketika nanti dia berinteraksi dengan internal ya, dengan aplikasi kita. Contoh nih, student ini kan objek new student ini ataupun objek student controller ini dia kan berinteraksi dengan nanti misalkan dengan routing kan. Jadi tujuannya itu berinteraksi di dalam aplikasi kita. Nah, sedangkan yang model ini dia kan nanti berinteraksi dengan database. Berarti kan di luar aplikasi Express kita kan. Nah, makanya itu kita buat statik itu. Nah, ini sebenarnya ini sebenarnya cuman paradigma ataupun konsep ataupun pendekatan di dalam OOP gitu. Jadi kalau teman-teman mau buat objek itu silahkan gitu. Jadi intinya gini, kalau dia itu hidupnya di dalam aplikasi gitu kan, ataupun berinteraksi dengan internal, itu kita buat metode. Tapi kalau dia itu berinteraksi keluar aplikasi, contoh kayak akses database, nah itu sebaiknya kita menggunakan metode statik kayak gitu. Biar nanti kita bisa langsung panggil kelas titik nama metodenya. Nah ini tuh pembahasannya di OOP ya, di JavaScript OOP. Silakan kalau teman-teman lupa, teman-teman boleh review lagi gitu. Jadi itu sedikit beda metode statik sama metode biasa. Dia melekat ke objek kalau metode biasa. Kalau metode statik melekat ke kelas. Dan gunanya ataupun tujuannya untuk mengakses data keluar kayak gitu ataupun ke database gitu. Jadi kalau mau buat objek juga silakan. Nah, sekarang kita lakukan query. Untuk ambil data. Gimana caranya? Aku udah kasih ini nggak sih? Oh, belum ya. Ini kalau kita lihat di dokumentasi ya, di sini ada yang namanya mana dia? Ini performing query, melakukan query. Jadi untuk melakukan query itu kita memanggil metode query dari connection ataupun dari database tadi. Jadi db.query kayak gini. Nah, metode query ini dia menerima dua parameter ya. Ya, dia menerima dua parameter. Yang pertama, query MySQL-nya sama callback. Nah, di dalam callback ini dia menerima parameter error dan result. Error ini kalau ada error, result ini adalah hasil dari database kayak gitu. Otomatis kan nanti kita tulis query ini di sini kan. Nah, gimana kalau kita simpan aja ke variabel biar nggak terlalu panjang nanti di dalam metodenya. Select bintang from students. Nah, ini aku nama
tabelnya itu student ya. Jadi teman-teman sesuaikan di sini. Nah, setelah itu parameter pertama adalah query MySQL-nya. Parameter kedua adalah callback tadi, function, atau pakai arrow function juga bisa. Error sama result. Kemudian tanda panah. Baru kurung kurawal. Nah, setelah itu kita return biar bisa dipakai di controller di sini. Return results save. Nah, sekarang udah selesai nih kan modelnya, tinggal kita import di sini sama kayak di Laravel. Import model student require. Nah, coba lihat, ini kan di dalam controller, berarti harus keluar dulu, terus baru masuk ke model kan. Berarti titik-titik slash, nah baru models slash student. Hasilnya kita simpan ke variabel namanya const student. Nah, ini model ya. Atau kasih nama student model juga boleh kayak gini. Bebas ya. Nah, selanjutnya ngapain? Ya udah, tinggal kita panggil aja student. Nah, kalau di Laravel kan titik 2. Kalau di JavaScript metode statis itu pakai titik all kayak gini. Udah selesai, otomatis nanti dia mengembalikan data-data student. Nah, data-data ini hasilnya kita simpan ke variabel namanya students misalkan. Udah selesai. Nah, di sini kan kita ganti datanya jadi data array. Bukan data array lagi, tapi data hasil model ini tadi gitu. Disimpan ke variabel student. Nah, sekarang kita coba akses. Nodemon, kita jalanin app atau pakai npm run start. Nah, koneksi berhasil ya. Nah, sekarang kita lihat, coba kita akses. Error nggak? Nah, ini yang AUVA, terus yang slash students. Nah, coba lihat, message menampilkan semua student. Loh, kok nggak muncul datanya gitu kan? Nah, coba kita debugging ya. Jadi sebelum kita return, itu kita console dulu nih yang resultnya. Console.log results. Nah, kita lihat di sini ya, di terminal. Kita refresh. Nah, loh, muncul kan hasilnya. Lah, kok bisa kayak gitu kan? Ini padahal muncul, tapi pas kita return, kok di sini nggak bisa diambil. Nah, kira-kira kenapa nih kayak gitu kan? Apa datanya hilang di tengah jalan? Nggak mungkin gitu. Jadi, nah ini pertanyaannya, muncul nggak datanya gitu kan? Pasti nggak muncul gitu. Jadi ini aku udah buat juga sebenarnya. Jadi datanya tuh nggak muncul. Kenapa sih nggak muncul? Ini karena teman-teman masih ingat nggak tentang fetch yang aku demoin kemarin? Kan fetch itu mengambil API kan, data dari API. Nah, fetch itu dia kan asinkronus kan, otomatis kita harus handle pakai callback ataupun promise. Nah, di Node.js pun proses mengakses database itu sifatnya asinkronus, sama kayak fetch kayak gitu. Nah, oleh karena itu makanya kemarin penting kita belajar asinkronus, callback sama promise kayak gitu. Jadi akses ke database ini sama kayak akses ke API yang fetch ya. Jadi dia itu asinkronus. Nah, jadi kalau kita lihat kayak gini cara bacanya. Pas student all ini diakses, nah ini kan asinkronus. Nah, dia nggak menunggu ini selesai. Jadi langsung otomatis ini dijalanin. Nah, pas ini lagi dijalanin, lagi diakses gitu kan, ini langsung ditampilkan. Padahal ini belum selesai kayak gitu. Nah, itu asinkronus. Nah, terus gimana dong solusinya? Nah, teman-teman udah bisa nebak yang kita pelajarin kemarin gitu, satu pertemuan kemarin. Pakai yang namanya callback atau pakai yang promise gitu. Nah, sekarang aku contohin pakai callback ya. Jadi gini. Ini student.all, ini kita bisa kirim function callback. Jadi nanti callbacknya kita kirim ke method all gini. Nah, setelah itu resultnya ini, hasilnya ini kita kirimkan ke dalam callback. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ini aku cut ya. Jadi kayak gini. Nah, teman-teman tahu kan, kita bisa ngirim fungsi ke parameter. Nah, ini kita kirim aja fungsi function.
Nah, kemudian dia menerima parameter results ataupun hasil. Nah, udah selesai. Otomatis yang result ini kita tampilkan ke sini. Results. Nah, sekarang method all ini kan menerima callback nih. Callbacknya ini fungsi kan. Nah, ini kita kirim callbacknya ke sini. Callback. Nah, sekarang fungsi ini kan menerima parameter result. Nah, ya udah, resultnya kita kirim ke dalam callback. Nah, selesai. Otomatis nanti callback ini dijalanin kan. Nah, dia akan ngejalanin fungsi ini. Nah, fungsi ini menerima result kan. Nah, result ini masuk ke sini, ke result sini. Kemudian kita tampilin di dalam data, kemudian kita munculin datanya gitu. Ataupun kita kembalikan respon JSON-nya. Kalau kita refresh, nah baru muncul datanya. Nah, itu salah satu solusi dari asynchronous. Jadi menggunakan callback. Mungkin agak sedikit bingung ya cara bacanya gitu kan. Nah, ini sebenarnya baru satu operasi asinkronus. Gimana kalau nanti ada 2 operasi ataupun 10? Nanti teman-teman bisa terkena yang namanya callback hell kayak gitu. Jadi kodenya itu sulit dibaca. Bahkan yang satu callback ini aja agak sulit dibaca kan kayak gitu. Ini kan fungsi nih parameter. Nah, masuk ke callback gitu kan, agak bingung bacanya. Nah, solusi yang lain gimana? Teman-teman udah tahu, pasti pakai yang namanya promise kayak gitu. Nah, ini kita balikin lagi ya. Ini teman-teman silakan dikomentarin kalau emang penting gitu. Ini aku balikin lagi nih. Kita balikin kode kayak akses biasa gitu, kayak sinkronus. Nah, ini aku balikin lagi, Ctrl Z. Ini kalau kita refresh, nah tetap nggak muncul datanya. Nah, terus gimana solusinya? Ya pakai promise, masih ingat nggak? Nah, ini kita cut dulu ya. Nah, gimana cara buat promise? Nah, pakai objek promise kan, new promise. Kemudian promise itu yang namanya janji itu kan menerima 2 parameter, ditepati atau diingkari gitu. Jadi resolve ini pakai pakai arrow function ya, sama reject. Nah, ini kita buka pakai kurung kurawal. Nah, udah selesai. Kalau nanti janjinya berhasil, yang kita resolve adalah si results ini kayak gitu. Ya udah tinggal di resolve aja. Results kayak gini. Gampang kan? Nah, kemudian promise-nya tinggal kita return aja. Biar bisa diakses sama si controller. Udah kan? Selesai. Nah, kemudian setelah itu teman-teman tahu kan cara mengkonsumsi promise itu kan pakai titik then atau pakai async await ya kan. Nah, teman-teman silakan mau pakai titik then boleh, mau pakai async await juga boleh. Tapi aku prefer pakai async await biar sintaksnya itu kelihatan lebih rapi dan kayak sinkronus. Tapi syaratnya tambahin async di sini. Async. Jadi ini tujuannya apa? Untuk ngasih tahu bahwasannya ada proses asinkronus. Yang mana nih proses asinkronusnya? Yang ini. Nah, kemudian kita perlu menunggu proses asinkronus ini selesai. Kita tambahin sintak wait. Jadi ditunggu dulu nih student all-nya selesai, baru yang data ini dijalanin, baru kita kembalikan datanya. Save. 1, 2, 3. Jeng jeng. Keren kan? Jadi itu 2 buah solusi untuk menggunakan asinkronus gitu ataupun proses asinkronus. Itu kenapa kemarin kita belajar asinkronus biar teman-teman paham. Oh, ternyata secara default ataupun secara bawaannya mengakses database, mengakses API ataupun nge-fetch itu asinkronus loh di Node.js gitu. Jadi kita harus bisa handle pakai callback atau pakai promise dan async await gitu. Nah, aku lebih suka pakai async await ya untuk mengkonsumsinya. Jadi itu tujuannya. Oke, keren kan? Oh iya, aku lupa. Kan biasanya kalau di Laravel kita bisa kirim status ya, status kode ya. Jadi respons gitu kan. Terus titik status gitu kan. Kalau di Laravel. Ya enggak sih kalau di Laravel gimana? Aku jadi lupa. Enggak apa-apa kalau lupa ya. Kita kan bisa lihat dokumentasi, nggak perlu insecure kalau ngoding itu kalau lupa. Aku juga lupa.
Nah, kita kan biasa bisa kirim kode HTTP-nya kan kalau berhasil 200 gitu. Oh iya, udah ingat. Jadi gitu kan kalau di Laravel response, kemudian JSON, kemudian datanya sama kodenya gini kan. Nah, kalau di Express juga hampir sama gitu. Gimana caranya? Gampang. Jadi kita panggil kode metode status. Jadi res titik status. Kemudian kita kirim kodenya, misalkan 200. Nah, setelah itu kita bisa jalanin lagi metode namanya JSON. Ini namanya chaining ya. Jadi setelah kita jalanin metode status, kita bisa jalanin metode lain. Ya udah, tinggal kita kirimkan datanya. Selesai. Kalau kita refresh, hasilnya tetap sama, kodenya 200 kalau kita akses di Insomnia nanti. Nah, jadi itu untuk yang get all resource. Nah, selanjutnya nih, tentang create resource. Jadi kalau desain endpoint-nya, itu HTTP verb-nya post, endpoint-nya students, controller-nya store. Kemudian modelnya create ya, ini kita gunakan convention dari Laravel, biar kita familiar. Ini kita lihat dulu di API-nya, kan kita udah buat kemarin post, students, kemudian store. Kemudian di sini store kan. Nah, nanti kita buat nih metode namanya. Nah, ini tetap statik ya. Create kayak gini. Nah, nanti kita tinggal panggil di sini metode create-nya. Kemudian kita kirim data untuk kita insert ke database. Nah, jangan lupa pakai promise ya. Nah, jadi untuk yang add resource ini, aku jadiin task buat teman-teman. Biar teman-teman terbiasa latihan coding gitu. Biar teman-teman terbiasa dengan asinkronus, kayak yang tadi nih. Promise gitu kan, terus async await, kemudian import export, kemudian ES6 sama MVC gitu. Jadi yang create resource-nya aku jadiin task. Nah, jadi untuk query-nya itu misalkan query insert ke database, yang silakan teman-teman pakai yang referensi dari sini ya. Nah, dari side point juga bisa nih. Kalau aku copy, jadi teman-teman tinggal lakukan hal yang sama, cuman query-nya aja beda. Sama nanti butuh data untuk dikirim ke database gitu. Nah, teman-teman udah tahu kan, ngirim data itu pakai request titik body gitu. Di sini udah ada sebenarnya. Tinggal teman-teman refactor aja gitu. Teman-teman sesuaikan dengan codingan teman-teman. Nah, itu kalau cara belajarnya gitu. Jadi jangan di copy paste semua. Nah, ini insert into author. Berarti ini kan student set, kemudian tanda tanya. Nah, data ini nanti diganti dengan data ini, yang author ini. Nah, kalau ini nanti datanya dari sini, request titik body. Terus ya udah, ini sama kayak yang tadi, error sama result gitu kan. Cuman di sini dia nggak pakai promise, karena kan ini cuman fokusnya ke query kan. Nah, teman-teman silakan tambahin promise atau callback, tapi saran aku pakai promise gini aja. Itu gampang kan. Terus nanti setelah itu dikembaliin datanya gitu, sama data yang udah diinput. Kan datanya diinput, kemudian dikembalikan data yang sudah diinsert ke database. Nah, itu mungkin nanti teman-teman menemukan kendala, tapi silakan diskusi ke teman, tanyain ke aku, tanyain ke grup gitu ya. Jadi untuk tugasnya di-upload ke GitHub, kemudian kirim linknya ke Elena. Terus boilerplate-nya udah dari sini sebenarnya. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Ini buat yang create ya, to do pertama buat fungsi untuk insert data. Dia menerima parameter data yang akan diinsert ke database. Terus metodenya ini mengembalikan data student yang baru diinsert. Nah, ini kode lain setelahnya. Terus kan setelah itu, karena ini kita ekspor kan, baru nanti kita panggil metode create-nya. Kemudian metode create ini mengembalikan data yang baru diinsert gitu. Kemudian kita kembalikan dalam bentuk JSON. Nah, ini. Jadi nanti datanya ini adalah student yang baru diinsert kayak gitu. Ini nanti hasilnya kayak gini, nama, Aufa, NIM kan. Terus nanti pas di send kan datanya masuk ke database, kemudian pas dikembalikan masuk nanti ditampilin datanya, ID, nama, NIM, email, jurusan kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk yang tugasnya. Jadi silakan teman-teman latihan biar terbiasa.
Nah, ini kalau mau lihat ya. Oh, di sini ada nih create. Nah, tinggal lakukan hal yang sama, cuman beda query aja. Kemudian caranya gimana ya? Teman-teman usaha dikit untuk baca ini gitu. Gampang kok. Pasti akan ada kesulitan, tapi jangan menyerah kayak gitu ya. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Semangat terus ngodingnya, karena semakin ke depan itu nggak ada yang semakin mudah, tapi akan semakin sulit. Makanya teman-teman minta doanya itu agar diberikan kekuatan kayak gitu. Karena ke depan pasti akan semakin besar tantangannya kayak gitu ya. Oke, semoga bermanfaat ilmunya. Oke, bye.